Saya sih sebenarnya seorang pencinta pizza ya, tapi kehilangan semua selera saya sekarang. Aku juga ingin meminta maaf kepada Banis dan banyak orang lain yang telah kecewa atau... Hi everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan. Dan of course, sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Raffi dari Fixe. Untuk Raffi itu kemungkinan akan mendapatkan hukuman berupa mendaftar ulang untuk wajib militer atau bahkan dia juga akan dipenjara selama 5 tahun jika dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Dinas Militer. Pada tanggal 13 Januari, kontroversi dari Raffi Fixe dipicu ketika sekelompok broker ilegal ditangkap atas tuduhan korupsi dengan tuduhan menyediakan alisar berbayar untuk beberapa pria. Tujuannya tak lain adalah untuk memalsukan catatan medis untuk menghindari tugas militer selama penilaian kesehatan sebelum wajib militer. Di antara mereka yang memanfaatkan layanan ilegal tersebut adalah Raffi Fixe. Hal ini terungkap setelah broker menjelaskan membantu seorang rapper idol yang terkenal menyebar secara online. Kemudian pada tanggal 19 Januari, KBS2 TV All Year Live mengungkapkan rinci lebih lanjut tentang tuduhan dari Raffi Fixe yang melanggar Undang-Undang Dinas Militer. Menurut berita, kejaksaan menemukan bahwa Raffi meminta broker bernama Gu untuk konseling terkait Dinas Militer. Kemudian terungkap bahwa Raffi diperkenalkan ke rumah sakit dan ahli saraf di Seoul melalui Gu dan didiagnosis menderita epilepsi. Melalui inilah ia diduga dapat menurunkan penilaian militernya ke tingkat 4 atau tugas non-aktif daripada menjadi tentara aktif. Selama siaran terungkap juga bahwa pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Militer Raffi telah diketahui setelah broker Gu ditangkap dan situasinya diungkapkan melalui forensik ponsel. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi kepada Raffi jika terbukti bersalah? Nah, menurut pasal 86 Undang-Undang Dinas Militer, mereka yang melarikan diri, menyembunyikan keberadaannya, atau sengaja merusak tubuhnya, atau berbuat curang untuk menghindari atau mengurangi kewajiban dinas militer akan dipidana dengan lebih dari 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun penjara. Selain itu, dia kemungkinan akan diwajibkan untuk mendaftar ulang sebelum ataupun setelah menjalani hukuman penjara. Seorang pengacara perwakilan juga menjelaskan lebih lanjut, jika Anda terbukti melanggar undang-undang ini, Anda harus menjalani pemeriksaan fisik lagi. Anda harus menjalani kembali sesuai dengan nilai Anda. Baru-baru ini, bahkan jika Anda dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara karena pembebasan dari wajib militer, Anda dapat melayani lagi karena keputusan penegakan Undang-Undang Dinas Militer telah direvisi. Sebelum berita terakhir, tim produksi KBS juga mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba menghubungi agensi Raffi yakni Crowdline, namun tidak dapat dihubungi karena telepon dimatikan. Tim juga mengunjungi agensi untuk secara pribadi mendengar pihak mereka, tetapi agensi mengatakan bahwa mereka belum memiliki pembaruan. Dan berikut adalah bagaimana tanggapan terbaru dari agensi Raffi. Karena ini terkait dengan tugas pertahanan negara, tampaknya masuk akal untuk mengetahui detailnya terlebih dahulu dan menjelaskan secara mendetail nantinya. Jadi kami saat ini sedang memahami infonya dan dengan tulus akan menyelidiki permintaan apapun. Dan guys, dikarenakan hal ini, perhatian publik saat ini tertuju pada posisi tambahan yang akan diungkapkan Raffi di masa depan dan bagaimana hasil dari penyelidikan kejaksaan. Waduh, cukup kaget sih mendengar berita ini. Ya nanti kita tunggu saja bagaimana hasil penyelidikannya. Akankah Raffi dinyatakan bersalah atau tidak? Dan ini juga menjadi pelajaran banget ya buat seluruh pria-pria di Korea. Lebih baik untuk menjalani wajib militer ketimbang menghadapi berbagai masalah seperti ini. Karena kalau sudah menghadapi permasalahan seperti ini, terutama bagi seorang selebriti, mereka bakalan mendapatkan konsekuensi yang sangat besar banget. Baik itu sanksi berupa hukuman secara tertulis dan juga sanksi berupa hukuman dari publik. Publik biasanya sangat mengecam banget dan terkadang untuk seorang aktor, seorang idol seperti itu, mereka bakalan kesulitan untuk berkarir ke depannya. Next, ke berita kedua datangnya dari Jang Won-young Aib. Nah, untuk Won-young baru-baru ini kembali dikritik dikarenakan cara makan pizza. Oh my god, makan pizza aja dikritik guys.
Jadi pada tanggal 20 Januari, Jang Won-young dari IVE kembali memicu perdebatan tentang caranya makan pizza. Dalam sebuah komunitas online populer, isu tersebut bermula ketika seorang netizen menuliskan sebuah artikel dengan judul Won-young, siapa sih yang akan makan pizza seperti ini? Kemudian jika Anda mengklik artikel tersebut, artikel itu berisikan GIF dari Won-young dari iklan komersial jaringan restoran pizza Amerika yakni Papa John's. Di hari yang sama, grup beranggotakan 6 orang ini juga diperkenalkan sebagai model baru dari merek tersebut. Dalam foto itu, Jang Won-young terlihat sedang memegang pizza dan tersenyum ke arah kamera saat ia menggigit kecil. Dia juga mengulurkan keju yang meleleh dan menunjukkan egyo, seperti mengedipkan mata ke kamera dan juga cemberut. Nah, penulis postingan kemudian menuliskan, tentu saja dia cantik, tapi... Dan setelah mengunggah artikel itu, artikel tersebut segera mendapatkan perhatian besar dari penggemar K-pop dan juga netizen, mengumpulkan sekitar 118.000 penayangan, dan itu juga mendapatkan 715 upvotes dan sekitar 300 komentar lebih. Secara khusus, Jang Won-young membuat pengguna internet mengangkat alis karena caranya makan pizza yang dianggap berlebihan dan tidak alami. Mereka juga menekankan bahwa biasanya Anda akan memiliki gigitan yang lebih besar, terutama untuk si app untuk meningkatkan selera pemirsa. Namun, Won-young menggigit kecil dan juga terlihat tidak meyakinkan. Dan teman-teman, berikut adalah beberapa komentar yang kontra dengan Won-young atau yang ngekritik Won-young. Wow, aku baru saja kehilangan nafsu makan. Itu si app menakjubkan. Ini sarkasme ya guys. Itu agak berlebihan sih, terlepas dari apakah dia sedang syuting si app atau tidak. Saya merasa hampa. Saya sih sebenarnya seorang pencinta pizza ya, tapi kehilangan semua selera saya sekarang. Di sisi lain teman-teman, banyak banget dari netizen yang juga membela Won-young. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar yang pro dengan Won-young. Pan Girls ini kembali lagi dengan mentalitas mereka. Benar guys, untuk komunitas online Pan itu memang terkenal sebagai komunitas online yang digunakan untuk menyebar komentar-komentar kebencian, terutama kepada idol wanita. Di komunitas Pan banyak banget dari cewek-cewek di Korea yang melontarkan kritikan ataupun komentar kebencian kepada idol-idol wanita lainnya. Lanjut ke komentar yang kedua. Wanita adalah musuh terbesar wanita lain. Bener sih, kebanyakan juga kayak gitu guys. Dia mencoba untuk membuat ekspresi terbaik saat memfilmkan poster pizza. Dan ketika saya mencari iklan pizza sebelumnya, semua yang lain ataupun model syuting iklan memang seperti itu. Tapi kenapa kamu memarahi Jang Won-young? Ayo lo, kenapa nih memarahi Jang Won-young? Seperti yang diharapkan ya, wanita cantik dan sukses sangat cocok untuk menjadi musuh situs komunitas wanita. Meski begitu, Anda berpura-pura seolah-olah Anda bukan pembenci wanita lain dan bertindak seolah-olah Anda tidak memiliki rasa rendah diri. Sementara penggemar Pan menjadi merah dan mengupas wajah Jang Won-young di sudut. Jang Won-young yang syuting iklan lain hari ini kembali meraih kemenangan. Ya bener ya, yang membenci tidak dapat apa-apa. Jang Won-young semakin kaya dengan uang yang didapatkan. Dan guys, untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Daniel New Jeans. Dikarenakan Daniel salah menyebut Lunar New Year sebagai Chinese New Year, netizen Korea menyebut bahwa karir New Jeans berakhir. Waduh. Kesalahan penyebutan untuk tahun baru lunar yang dilakukan oleh Daniel New Jeans kini telah menuai respon netizen Korea. Sebelumnya, Daniel New Jeans itu sudah meminta maaf setelah menuliskan pesan ucapannya untuk penggemar di Phoning tentang apa sih yang sedang Banis lakukan di Chinese New Year. Ia dikritik karena menulis Chinese New Year dan bukannya Lunar New Year. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, emang gak boleh ya kalau Daniel itu ngucapin Chinese New Year? Dan kenapa sih orang Korea itu sensitif banget dengan nama Cina? Jadi teman-teman, menurut informasi nih, kalimat Chinese New Year itu terlalu bersifat subjektif untuk diucapkan. Sebab Korea dan Cina memiliki ketegangan dalam masalah budaya dan juga politik. Sehingga istilah Chinese New Year akan lebih baik ditulis dengan Lunar New Year saja. Hal ini juga dikarenakan Imlek merupakan perayaan tahun baru berdasarkan kalender lunar dari budaya Tionghoa. Dan selain itu, dikarenakan ketegangan antara Korea dan Cina, tahun baru Imlek juga menjadi libur nasional di negara-negara lain di dunia, termasuk Korea Selatan dan juga Indonesia. Oleh karena itulah, tidak hanya orang Cina saja yang merayakannya. Adapun untuk Daniel, dalam permintaan maafnya mengatakan seperti ini, halo, aku Daniel dari New Jeans. Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari lalu, di Phoning, aku mengirimkan pesan yang berbunyikan, apa nih yang sedang kalian lakukan untuk tahun baru Cina? Aku segera menghapusnya setelah menyadari kesalahan tersebut. Tetapi pesan itu telah terkirim ke banyak orang dan tidak dapat diubah. Karena tahun baru Imlek adalah hari libur yang dirayakan oleh banyak negara dan wilayah, termasuk Korea, ekspresiku memang tidak pantas. Dan aku juga sangat merenungkan bagian ini. Aku juga ingin meminta maaf kepada Banis dan banyak orang lain yang telah kecewa ataupun terluka karena hal ini.
Aku tidak akan melupakan kejadian ini dan akan mencoba untuk berhati-hati dalam bertindak dan mengekspresikan diri. Sekali lagi, aku akan minta maaf. Namun teman-teman, walaupun telah meminta maaf, banyak komentar kritikan pedas yang dilontarkan kepada Daniel Nunes. Dan kalian tahu nggak komentar-komentarnya itu dilontarkan melalui situs komunitas apa? Komunitasnya adalah Panit lagi. Dan seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi yang di bagian Wonyoung, Panit ini memang kerap kali dijadikan tempat untuk nge-hate idol-idol cewek. Kebanyakan teman-teman. Ada juga sih idol cowok, tapi mayoritasnya itu ataupun dominannya itu lebih ke idol cewek. Jadi kalau ada idol cewek yang melakukan kesalahan satu pun nih, waduh bakalan di-hate parah di situs ini. Emang parah banget guys situsnya. Dan berikut komentar-komentar dari para netizen di sana, coba kita baca. Daniel, bukankah kau dua kewarganegaraan ya? Yang satunya adalah warga Korea. Apa kamu gila? JN Hypen juga menyerempet tuh tentang sejarah Korea. Apakah idol dengan dua kewarganegaraan di hype seperti ini? Karir New Jeans telah berakhir. Aku suka mereka karena tak ada anggota Tiongkok. Tapi ada yang mendukung Tiongkok. Hahaha, jika idol SM, JYP ataupun YG melakukan ini, masalahnya akan dibahas di mana saja. Tapi ini disembunyikan. Nah teman-teman, kalau kalian lihat di komunitas online Pan tadi, itu kan banyak banget ya yang komentarnya itu justru komentar hate dan juga seolah-olah tidak mau memaafkan kesalahan dari Daniel. Tapi beda nih kalau di komunitas Deku. Komunitas Deku itu lebih adem dan komentar-komentar dari netizen di Deku kayak gini. Selama kau berhati-hati ke depannya itu bebek aja kok. Jika dia telah meminta maaf, berhenti di situ saja. Dan aku harap dia berhati-hati ke depannya. Dia meminta maaf dengan jelas dan itu tidak apa-apa asal dia berhati-hati. Aku juga orang Korea dan saat aku kecil, aku mempelajari Chinese New Year dalam bahasa Inggris. Jadi aku juga membuat kesalahan serupa dan memahaminya. Dia juga minta maaf dengan baik kok. Dia minta maaf dengan baik. Kupikir mereka akan mengabaikannya saja. Nah teman-teman udah lihat bagaimana perbedaannya kan? Kalau di Deku itu komentarnya lebih adem. Kalau di Panit, waduh, ada cewek yang melakukan kesalahan, siap-siap di hate habis-habisan. Dan kalau kalian sendiri gimana opininya mengenai hal yang satu ini? Nanti kalian bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya bersama dengan aku Yusel Kim hanya di channel YouTube Yusel Kim. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa langsung koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye.